Selamat pagi Happy Sword Family yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi di pagi hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita mau datang sama Tuhan, kita bawa hati kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini menguatkan kami dan mengubah kami dan merema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 31 demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku, Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Haleluya. Hati merupakan pusat penggerak kehidupan. Hati adalah sumber dari motif yang dapat mempengaruhi pikiran dan kita keluarkan lewat tindakan kita. Kekristenan terletak di dalam hati. Tuhan adalah penguji hati. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ketika Samuel memilih Eliab sebagai pengganti Raja Saul, Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud paham betul akan hal ini. Di masa tuanya, Daud berpesan kepada anaknya Salomo. Mari kita baca di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kau untuk selamanya. Dan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 sampai 19, Daud berdoa kepada Tuhan untuk memelihara hati umatnya. Mari kita mau baca di dalam
1 Tawari 29 ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat 18, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Mari Bapak, Ibu, biarlah pada pagi hari ini kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang lembut, dan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Mari kita mau menaikkan sebuah lagu. Kita mau datang sama Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku,
kasih-Ku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan pada kami bahwa kekristenan terletak di dalam hati. Maka itu kami perlu hati yang baru Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan, kami mau minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kepadamu hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat setiap mereka ya Tuhan yang mempunyai hati yang luka, hati yang hancur, dan juga hati yang mau dibentuk. Tuhan, pulihkan mereka. Biar mereka menerima hati yang baru yang dari Tuhan. Kami terima itu ya Tuhan pada hari ini di dalam iman kami. Biar hati yang baru ini bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Padamu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah dengan iman hati yang baru, dan mulailah jaga hati yang baru ini di dalam segala kewaspadaan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.